Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di mata kuliah Digital Marketing untuk optimasi website dan media sosial. Pada video kali ini adalah video pertemuan yang pertama. Teman-teman nanti selama 14 kali pertemuan akan mendapatkan materi terkait dengan proses optimasi yang ada pada website dan juga media sosial. Jadi saya harapkan teman-teman semuanya menyimak dengan baik materi-materi yang saya sampaikan di setiap videonya. Nah, untuk video yang pertama ataupun materi yang pertama, kita akan kembali berkenalan dengan digital marketing. Mungkin teman-teman yang sudah mendapatkan materi sosial media di beberapa waktu yang lalu, pernah juga membahas ataupun sempat saya bahas tentang introduction digital marketing, tapi karena ini penting untuk menyegarkan kembali ingatan teman-teman terkait dengan digital marketing, supaya kembali paham apa sih sebenarnya digital marketing itu dan prosesnya itu seperti apa? Apakah pemasaran yang melalui media digital saja, ataukah pemasaran yang memang hanya menggunakan sosial media, atau seperti apa? Nah, nanti akan coba saya refresh lagi ingatan teman-teman terkait dengan digital marketing. Kemudian, ini adalah konten yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua di dalam video pertama ini. Yang pertama mengenai tradisional dan digital marketing, 2 digital marketing trifecta, 3 push dan pull marketing. Jadi 3 poin penting ini yang akan saya sampaikan dalam video pertama ini. Oke, berikutnya. Berikutnya kita langsung saja masuk ke materi tradisional dan digital marketing. Nah, karena kita akan membahas tentang digital marketing, artinya kita perlu tahu dulu sebetulnya marketing itu ada apa aja sih jenisnya. Kalau kita berbicara tentang marketing, tentunya ada yang marketing zaman dahulu ya. Biasanya kalau kita menyebut zaman dahulu itu ya secara tradisional ya. Kemudian zaman modern yaitu dengan secara digital. Nah, jadi di sini saya akan membedakan apa itu tradisional marketing, apa itu digital marketing. Apa saja contohnya marketing atau pemasaran yang menggunakan cara-cara tradisional dan juga apa saja marketing ataupun pemasaran yang menggunakan cara-cara digital. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Mungkin saya akan kecilkan terlebih dahulu ya ininya. Nah, supaya terlihat semua. Untuk tradisional marketing artinya pemasaran yang memanfaatkan media-media tradisional. Media tradisional itu apa? Media tradisional itu adalah media-media yang sering kita jumpai, yang sering kita temui sebelum adanya media digital, seperti adanya sosial media, adanya internet, ya, dan lain-lain. Sehingga yang termasuk di dalam contoh tradisional marketing, satu, majalah. Majalah ini dari zaman teman-teman lahir sampai sekarang ini masih selalu ada majalah. Dan bahkan saya lahir pun itu sudah ada majalah. Saya sudah ketika saya SD gitu ya. Jadi beberapa kali saya menemukan majalah di rumah saya yang dibeli oleh orang tua saya. Jadi majalah itu sudah sejak lama digunakan oleh orang-orang sebagai media bacaan, baik itu informasi yang berupa pendidikan, informasi otomotif, informasi pertanian, informasi infotainment, para artis gitu. Nah, itu banyak dijumpai di majalah. Nah, majalah ini termasuk bagian dari tradisional marketing karena pemasaran yang zaman dahulu sebelum ditemukan adanya internet, majalah ini termasuk pemasaran menggunakan media cetak.
Majalah kita sering temukan di situ misalnya ada iklan-iklan seperti penggunaan kartu kredit, ada iklan-iklan seperti wisata untuk ke Bali, iklan-iklan maskapai airline seperti Garuda Indonesia ataupun Citylink. Nah, itu biasa kita temukan di majalah. Kemudian ada koran. Nah, koran ini sampai sekarang pun masih banyak ya kita jumpai. Bahkan orang-orang yang jualan koran di perempatan traffic light ataupun lampu merah ya biasa kita sebut, itu sekarang pun masih banyak orang jualan koran gitu. Nah, di koran pun sampai sekarang masih ada orang yang memanfaatkan iklannya. Jadi teman-teman bisa lihat di dalam gambar yang ada di slide, itu yang hitam putih, ini yang saya tunjukkan. Nah, ini termasuk iklan yang memanfaatkan media cetak, terutama koran. Jadi biasanya kalau koran dia lebih banyak iklan baris ataupun iklannya tidak berwarna. Tapi kalau majalah dia iklannya lebih menarik, gambarnya itu lebih menarik, fotonya lebih menarik, lebih estetik kalau kita lihat. Kemudian ada yang namanya poster. Poster biasanya ditempel di jalan, itu poster, itu iklan juga. Majalah dinding yang teman-teman sering temui di sekolah ataupun di kampus, teman-teman nanti akan menemukan poster-poster iklan, entah itu iklan usaha laundry ya, ataupun iklan jual elektronik dan lain-lain. Itu poster namanya. Lalu ada brosur. Brosur ini biasanya dibagikan. Kalau kita jalan-jalan ke mall, itu nanti kita biasanya ketemu orang yang membagikan brosur. Entah itu brosur untuk jualan handphone ya, atau brosur orang jualan rumah. Nah, itu namanya brosur. Jadi selebaran, masih media cetak juga. Setelah brosur ada yang namanya billboard. Billboard ini seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kanan atas. Ya, ini ada billboardnya Grab. Billboard ini biasa kita temui di perempatan jalan yang gede gitu ya. Biasanya kita lihat ada tiangnya, ada lampunya gitu. Nah, itu billboard. Ataupun terpajang, tertempel di gedung-gedung tinggi gitu. New York Times Square itu juga menggunakan billboard. Ataupun gedung-gedung tinggi yang ada di Jakarta, mall-mallnya itu juga biasanya ada billboardnya. Atau nanti di jembatan penyeberangan, ya biasanya kan kalau di Jakarta itu ada jembatan penyeberangan. Kalau kita melintasi jalan di bawahnya itu biasanya ada billboard juga iklan. Berikutnya ada televisi. Televisi tentu teman-teman sudah sering menjumpai televisi, iklan-iklan di televisi ya. Ketika teman-teman nonton film ataupun nonton siaran tertentu di channel TV dan ada iklannya, ada jeda atau istirahat. Nah, itu namanya marketing menggunakan televisi. Kemudian radio juga konsepnya sama seperti televisi ketika kita menonton sebuah acara atau mendengarkan ya kalau di radio, mendengarkan sebuah acara, kemudian acaranya lagi break, itu nanti ada iklannya. Itu namanya traditional marketing menggunakan radio. Nah, itu tadi traditional marketing. Sekarang kita beralih ke digital marketing. Namanya digital ya, artinya akan memanfaatkan media digital dan juga internet. Makanya dia disebut dengan digital marketing, pemasaran secara digital. Yang pertama adalah sosial media. Kita tahu dan juga kita banyak menjumpai sosial media di Play Store ataupun App Store. Ada Instagram, ada Twitter, ada Snapchat, ada apa lagi ya? Ada YouTube, kemudian ada Discord ya. Ada Telegram, itu semuanya sosial media. Media untuk kita bersosialisasi. Apakah kita akan bersosialisasi menggunakan sebuah gambar atau kita akan bersosialisasi menggunakan sebuah video. Intinya, tujuannya dari sosial media ini adalah manusia bersosialisasi di dalam platform tersebut. Nah, digital marketing memanfaatkannya. Orang-orang biasanya atau pemilik bisnis memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran mereka. Karena tujuannya adalah bersosialisasi, berarti ini adalah kesempatan sebuah brand untuk bersosialisasi dengan audiensnya atau dengan para konsumennya. Ketika brand memiliki produk baru, maka dia akan melakukan edukasi menggunakan platform media sosial.
karena mereka akan banyak menemui para konsumen atau audiensnya di dalam media sosial tersebut. Kemudian setelah sosial media atau media sosial ada yang namanya search engine marketing, pemasaran dengan memanfaatkan search engine. Search engine itu apa? Search engine adalah mesin pencarian. Yang sering kita gunakan adalah Google. Kita kalau ingin mencari sesuatu hal, misalnya kita pengen mencari pengertian dari bisnis. Bisnis adalah, nah kan kita ketik itu di Google ya, bisnis adalah, atau apa itu bisnis, atau definisi bisnis. Nah, itu kita sedang mengetik dalam search engine. Karena nanti Google akan mencarikan artikel-artikel yang sesuai dengan kalimat atau kata yang kita ketikkan di kolom search engine tersebut. Nanti akan muncul. Nah, search engine marketing ini adalah pemasaran dengan memanfaatkan search engine tersebut. Jadi nanti si Google akan menampilkan iklan kita. Berarti kita harus bayar ke Google ya untuk beriklan di search engine tersebut. Supaya nanti ketika orang ngetik itu yang sesuai dengan kata kuncinya akan muncul iklan kita. Berikutnya adalah Google Display Network. Nah, Google Display Network ini mungkin saya akan langsung kasih lihat aja ya Google Display Network. Misalnya kita mau ke, sebentar. Kita langsung ke ini aja. Ya, kita buka browsernya. Bentar, kita geser dulu ini ke sini. Nah, kita buka Google ya. Oke, ini muncul kan Google. Ini namanya search engine. Kita akan mengetik bisnis adalah, tek, enter, muncul kan di sini. Nih, ini. Ini kita memanfaatkan search engine untuk mencari tahu pengertian ataupun definisi bisnis gitu. Misalnya sekarang kita mau cari berita. Ada nih Tempo, 2 tahun krisis pandemi dan lain-lain ya. Sekarang kita pengen tahu Google Display Network ya. Coba di sini ada nggak ya Google Display Network-nya? Oh, di sini nggak ada Google Display Network-nya. Oh, ini muncul. Ini muncul setelah saya back. Bentar ya, kita kembali dulu. Kita tunggu dulu, nanti di sini kiri dan kanan itu akan muncul GDN-nya, Google Display Network. Nah ini, sebelah kanan ini namanya Google Display Network nih. Saya pindahkan dulu ke sebelah kiri gambar saya. Nah ini, SCBD Data Center. Ini namanya Google Display Network. Nih, Secure Data Center. Dia lagi jualan. Jualan produknya dia. Produknya apa? Cloud ini. Atau iya, dia jualan cloud. Jadi kita bisa simpan data-data kita ke dia. Nah ini Google Display, ini Traveloka, iklannya Traveloka. Daftar Traveloka Pay Letter. Ini namanya Google Display Network, GDN gitu. Nah semoga teman-teman bisa dapat gambarannya ya. Google Display Network itu seperti apa. Oke, kita kembali ke, nah kembali sini ya. Kemudian ada Search Engine Optimization, SEO. Nah nanti kita akan belajar ini optimasi website. Nama teorinya atau metodenya SEO, Search Engine Optimization. Jadi kita akan mengoptimalkan halaman website kita sehingga dia akan menjadi halaman pertama di Google. Sama seperti ini tadi. Misalnya kita mau mencari tahu sewa mobil Solo lepas kunci. Nah, gitu ya. Nah, ini ada tiket.com di halaman pertama, kemudian dia rankingnya nomor 1 paling atas. Ini namanya dia telah melakukan proses search engine optimization sehingga dia mampu menjadi halaman pertama dan ranking nomor 1. Ini namanya SEO. Berarti websitenya www.tiket.com, daerah Solo, Surakarta. Ini nanti kalau kita klik, dia akan memberikan informasi sesuai dengan kata kunci yang kita tuliskan, sewa mobil Solo lepas kunci. Nah ini, cari sewa mobil di Solo, Surakarta. Nih, muncul nih datanya, Daihatsu Ayla, Sigra. Nah, berarti kita harus melakukan apa? Harus melakukan proses search engine optimization. Caranya bagaimana? Wah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Karena caranya akan sangat kompleks dan teman-teman benar-benar harus
memperhatikan prosesnya. Sebuah artikel ataupun sebuah halaman website bisa berada di halaman pertama. Begitu. Oke, lanjut. Kemudian ada influencers. Ya, influencer seperti siapa ya kalau influencers yang sedang ngehits sekarang ya. Kalau kemarin-kemarin sempat ada Siska Call gitu ya, itu influencers. Kemudian ada Boy William pun termasuk influencers ya, pemengaruh gitu ya. Jadi apa yang dia ucapkan itu bisa didengarkan oleh orang karena dia punya fans gitu. Nah, itu namanya influencers. Jadi kalau kamu punya bisnis, ya coba cari siapa influencer yang ada di sekitar daerah kamu. Kalau kamu bekerja sama dengan dia, dan dia akan promosikan produknya kamu ke audiensnya dia, kita sudah memanfaatkan strategi digital marketing dengan memanfaatkan influencers. Lalu ada community atau komunitas, biasanya teman-teman bisa sering temukan itu di Facebook. Facebook itu banyak komunitas-komunitasnya, teman-teman bisa posting jualannya teman-teman di situ. Lalu ada live streaming, biasanya ada di YouTube ataupun di Instagram, itu ada live streamingnya, teman-teman bisa manfaatkan fitur tersebut untuk edukasi ataupun memberikan apa ya, webinar gitu ya, informasi terkait produknya teman-teman. Nah, itulah digital marketing. Kemudian ini adalah ada pro dan kontranya. Pro dan kontra tradisional marketing. Yang pertama adalah impactful. Ini kita pro-nya dulu ya, kita bahas. Yang pertama adalah impactful. Dampaknya itu sangat signifikan. Contohnya ya, kita nonton iklan yang ada di televisi. Kadang-kadang kita tuh senang banget sama iklan tersebut dan pengen untuk beli produk yang ada di iklan tersebut. Misalnya ada iklan Pocari Sweat gitu ya. Ketika kita nonton iklan Pocari Sweat, kita pasti merasa pengen nyoba Pocari Sweat-nya. Kok kayaknya seger banget ya ketika mereka memerankan minum Pocari Sweat di dalam iklan tersebut. Nah, itu impactful, berdampak signifikan dan nyata membuat kita benar-benar ingin mencoba. Nah, impactful itu adalah salah satu pro-nya dari traditional marketing. Impactful ini memberikan dampak kepada si penonton ataupun audiens ingin mencoba produk yang ada di dalam iklan tersebut. Kemudian permanen. Nah, ini permanen ini misalnya di koran. Sekali dia tercetak di dalam koran ataupun di majalah, maka dia nggak bisa dihapus. Meskipun majalahnya terbit lagi ya di edisi berikutnya, di bulan berikutnya, ya edisi yang kemarin itu kalau masih disimpan di rumah, ya masih tersimpan juga hasilnya. Makanya dia permanen. Contohnya, kalau teman-teman, sorry, bukan teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat iklan shampoo di majalah hari ini ya, yang terbitan bulan ini, nanti setahun kemudian teman-teman buka lagi ya, itu masih ada iklannya. Nggak bakalan ditarik gitu sama yang punya apa namanya yang punya majalahnya, kecuali kalau teman-teman bakar kayak majalahnya itu berarti dia langsung hilang iklannya. Kemudian pro berikutnya adalah memorable, terngiang-ngiang ya, teringat-ingat gitu iklannya, karena seperti yang iklan Pocari Sweat tadi, memang iklannya didesain dengan sangat matang sehingga dapat mempengaruhi emosionalnya audiens. Itulah kenapa iklannya bisa memorable, teringat-ingat. Contohnya iklan-iklan Coca-Cola ya, atau iklan-iklan apa ya yang kalau sekarang iklannya Gojek gitu ya, yang sedang sibuk gitu ya, sedang sibuk, sedang sibuk. Nah, itu kan memorable ya, sampai saya teringat juga iklannya Gojek gitu. Nah, itu 3 pro dari traditional marketing. Kemudian kontranya adalah hard to measure, sulit untuk diukur. Kenapa sulit? Ya karena kita kerjasama sama pihak ketiga. Misalnya kita kerjasama sama RCTI untuk mengiklankan produk kita. Terus gimana cara kita mengukur berapa orang yang nonton iklan? Kan itu nggak bisa diukur ya, berapa banyak orang yang menonton iklan kita. Nah, itu salah satu kontranya dari traditional marketing. Kemudian biayanya mahal.
Iklan di TV itu sangat mahal, iklan di billboard itu juga mahal, majalah pun sama mahal. Kemudian tidak ada interaksi secara langsung. Ini artinya antara audiens dengan brand atau dengan kita sebagai pemilik produk itu tidak ada interaksi ketika menggunakan traditional marketing. Gimana mau interaksinya? Kita ngiklan di TV, orang cuma bisa nonton. Kita ngiklan di majalah, orang cuma bisa baca dan lihat. Kita ngiklan di billboard, orang cuma bisa lihat di jalan. Kan tidak ada interaksi di situ. Sehingga ini adalah 3 kontranya. Lalu berikutnya, digital marketing. Pro-nya pertama engagement. Engagement itu ada keterikatan antara kita sebagai pemilik brand dengan audiens sebagai konsumen. Misalnya, kita posting sebuah konten yang ada di dalam Instagram ataupun Facebook. Ketika konten itu menarik, maka audiens akan komentar. Ketika audiens komentar, kita akan membalas komentar dari si audiens. Artinya itu nanti akan ada engagement. Kemudian kita bisa melihat si audiens ini apakah dia nge-save, nge-like, ataupun komentar dari iklan kita. Nah, itu berarti bisa diukur atau measurable. Measurable itu pemasaran atau strategi ataupun kampanye yang kita buat di dalam digital marketing itu bisa diukur. Entah itu kita menggunakan website ataupun menggunakan media sosial, semuanya bisa diukur. Kemudian targeted bisa tertarget. Kalau media sosial kita bisa setting mau di daerah mana yang akan terpublish. Misalnya kita mau set daerah sekitar Jawa Tengah, khususnya mungkin daerah Solo Raya gitu ya. Kita bisa set orang-orang yang hanya bisa melihat iklan kita ya orang-orang yang tinggal di Solo Raya gitu. Itu targeted. Kemudian untuk kontranya, yang pertama potentially annoying, mengganggu. Ada kemungkinan besar iklan yang kita buat itu mengganggu, apalagi kalau kita menggunakan ads yang ada di Instagram ataupun Facebook ataupun Google Display tadi. Teman-teman pasti ketika membuka sebuah artikel di website, itu terlalu banyak iklan akan mengganggu. Boro-boro orang mau melihat iklan itu apa, kebanyakan mereka langsung skip atau di close iklannya. YouTube juga sama, kadang-kadang dia hanya skip iklannya, nggak ditonton. Itu yang pertama, kemudian less permanen, nggak permanen iklannya. Sangat sulit untuk menjadi permanen, kecuali kalau kita bayar terus gitu. Instagram juga mungkin sama, konten yang kita posting ya, mungkin kita tidak hapus, tapi suatu saat nanti mungkin akan terhapus dengan sendirinya, ya, karena akan selalu update Instagramnya, kita pun mungkin akan update ya dengan akun kita. Kemudian constantly evolving. Keterlibatannya itu konstan. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, Instagram, LinkedIn, Twitter, dan juga Facebook, itu pasti kita akan selalu terlibat di situ sebagai pemilik brandnya. Kita nggak bisa sepenuhnya menyerahkan ke pengelola media sosialnya untuk melakukan postingan konten atau untuk membuat konten. Kita sebagai pemilik brand harus selalu terlibat, sehingga itu membuat kita selalu sibuk ya di dalam proses pemasaran secara digital. Nah, itu 3 kontra dari digital marketing dan juga 3 pro dari digital marketing. Nah, ini juga tambahannya, traditional marketing biayanya lebih tinggi, durasinya sangat terbatas, tidak bisa menjangkau semua platform, target audiensnya terlalu luas, komunikasi satu arah, dan sulit dimodifikasi. Sedangkan digital marketing, biayanya dia lebih terjangkau karena bisa dihitung sesuai dengan jumlah kliknya, kemudian channelnya lebih beragam, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan website, ada influencer, ada juga Google Display gitu. Lalu target dapat disesuaikan kebutuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita bisa setting target kita mau ke siapa. Komunikasinya 2 arah, ketika audiens komentar konten kita bisa balas komentar juga. Ada audiens yang DM ke Instagram kita juga bisa balas DM-nya mereka. Kemudian jangkauan bisa disebar luas, ini sama atau mirip dengan target dapat disesuaikan, dan strategi lebih mudah dimodif dan fleksibel. Jadi inilah perbedaan antara traditional marketing dan juga digital marketing.
Lalu digital marketing trifecta. Yang pertama ada paid media atau media yang berbayar. Ingat ya, pengertian media itu adalah saluran ataupun channel antara kita dan audiens atau konsumen. Jadi ya, ketika kita mau menyampaikan sebuah pesan, kita harus punya medianya. Harus ada salurannya, harus ada channelnya. Kita memanfaatkan apa? Nah, yang pertama ini adalah paid, memanfaatkan yang berbayar. Misalnya social media ads, Google Display Ads, influencer, dan search engine marketing. Kemudian medianya yang kedua adalah owned, yang kita miliki sendiri. Jadi kita nggak perlu bayar, ya, tapi kita punya. Gitu. Bayarnya nggak harus pas sekali iklan bayar, sekali iklan bayar, enggak. Tapi kita bisa sekali punya, bayar sekali, terus selamanya bisa kita manfaatkan sebagai media kita untuk menjaga audiens. Itu contohnya website, kemudian sosial media akun, YouTube channel, dan blog. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait dengan produk kita kepada audiens. Dan terakhir adalah earned media, media yang akan kita terima. Misalnya mentions, share, repost, reviews, itu adalah data-data yang akan kita terima nanti melalui saluran earned media. Berikutnya ada push dan pull marketing. Nah, kita cari tahu dulu definisi ilmiahnya dari push marketing strategi. Jadi push marketing strategi itu fokus pada sumber daya, kompetensi, dan kapasitas dari perusahaan atau organisasi. Ya, push marketing strategi ini artinya mereka semua menawarkan berdasarkan apa yang organisasi lihat atau perusahaan lihat sebagai sebuah kecocokan yang paling cocok ya pada perusahaan itu, bukan pada customer. Jadi apa yang perusahaan punya itu yang ditawarkan ke customer. Jadi bukan berdasarkan kemauannya customer, tapi berdasarkan apa yang dimiliki oleh si perusahaannya. Kalau pull marketing strategi itu fokus pada needs of market. Pasar ini pengennya apa? Maka perusahaan menyediakan. Jadi teman-teman bisa ya membedakan kalau push marketing artinya nggak peduli customer-nya, yang kita punya apa itu yang kita tawarkan. Gimana caranya kita bisa menawarkan apa yang kita punya ke customer. Tapi kalau pull marketing, kita harus cari tahu dulu maunya customer apa, baru kita kasih apa maunya mereka. Nah, ini analoginya untuk push marketing, mendorong pelanggan agar membeli produk yang kita tawarkan. Misalnya kalau teman-teman jalan-jalan ke mall, terus melewati counter-counter HP, maka teman-teman akan bertemu dengan mbak-mbak SPG yang nawarin bukan nawarin counter ya, nawarin HP-nya ya. Biasanya mbak SPG akan nyuruh teman-teman untuk lihat-lihat dulu, mau cari HP apa gitu. Itu namanya push marketing. Yang mereka punya apa? Misalnya merek HP Oppo, yang mereka akan tawarkan merek HP Oppo punyanya mereka akan sampaikan kelebihan-kelebihan merek HP Oppo itu apa, testimoninya bagaimana, kemudian harganya berapa, ada diskon atau enggak. Yang mereka tawarkan adalah HP Oppo-nya. Mereka nggak tanya, atau mereka mungkin cari merek apa. Kalau misalnya kita bilang kita cari mereknya Huawei ya mereka nggak punya gitu. Tapi mereka hanya menawarkan apa yang mereka punya aja. Kalau pull marketing, kita lebih ke menarik pelanggan agar membeli produk yang kita tawarkan. Jadi kita tidak memaksa mereka, tetapi kita harus membuat mereka datang, gitu ya, tanpa kita paksa. Misalnya kalau teman-teman lihat di YouTube itu banyak banget web series ya, yang jumlah episodenya nggak banyak, paling cuma 3 episode atau 5 episode. Gitu. Misalnya kayak Toyota Indonesia. Teman-teman bayangkan, perusahaan otomotif merek Toyota, ngapain dia bikin web series? Ya tujuannya adalah untuk menarik perhatian audiens, menarik perhatian si konsumen. Gimana caranya? Ya si Toyota itu membuat sebuah web series di mana yang di dalamnya itu pemeran-pemerannya menggunakan mobil-mobil merek Toyota gitu. Jadi orang yang nonton tuh melihat pengen oh ternyata mobilnya dipakai sama artis ini. Oh ternyata dia sebagai cewek dengan style dandanan seperti ini dia pakai mobil Toyota yang jenis ini gitu. Nah,
Orang-orang yang menonton video itu, mereka akan tertarik untuk membeli produk Toyota. Mungkin mereka akan cari tahu dulu, oh mungkin mobil Yaris yang keluaran tahun 2021, apa aja ya spesifikasinya, kira-kira cocok nggak ya buat saya? Dia cari tahu. Kemudian dia cari tahu di internet, kemudian tanya ke dealer Toyotanya, datang langsung mungkin, apakah sesuai nggak sama yang di film. Nah itu menarik perhatian mereka tanpa banyak apa ya, tanpa banyak penawaran, tanpa banyak iming-iming, tanpa banyak diskon gitu. Tapi mereka lebih banyak menyentuh ke secara psikologi dan emosionalnya. Nah itu perbedaan antara pull marketing dan juga push marketing. Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu materi yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Kita sudah belajar tentang perbedaan tradisional dan juga digital marketing. Kita belajar tentang digital marketing trifecta, dan juga yang terakhir tadi adalah push dan pull marketing. Sekali lagi, silahkan disimak baik-baik videonya, dan bila perlu teman-teman mencari referensi lain untuk memvalidasi apa yang saya sampaikan dengan sesuatu yang teman-teman temukan di internet gitu ya, atau sesuatu yang teman-teman temukan di keadaan nyata. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.